Hari ini kita akan membahas tentang bahasa kiasan atau dalam bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia disebut dengan majas. Nah, majas ini atau bahasa kiasan ini adalah satu pokok bahasan yang berkaitan dengan sastra. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa di dalam eksegese kita perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan bagaimana caranya menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan yang tergolong sebagai genre sastra. Nah, di dalam genre sastra itu nanti kita akan menemukan topik yaitu tentang bahasa kiasan atau yang disebut dengan majas. Nah, Alkitab kita ini adalah firman Allah yang pada waktu penulisannya, Allah menggunakan berbagai macam genre, ataupun berbagai macam corak ragam penulisan untuk menghadirkan firman Tuhan itu kepada kita sebagai umatnya. Beberapa bagian Alkitab ditulis dalam corak historis sejarah. Misalnya saja kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ada banyak penulisan-penulisan sejarah. Sejarah dari raja-raja bangsa Israel, sejarah dari para patriark, ya, para bapa leluhur bangsa Israel, dan yang lain-lain. Ada bagian-bagian lain di dalam Alkitab itu yang bercorak narasi, yaitu atau narasi atau deskripsi. Lalu pada bagian yang lain, di dalam Alkitab kita juga menemukan corak surat menyurat. Seperti di dalam Perjanjian Baru ada 13 surat Rasul Paulus, ada surat-surat Am, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada juga bagian firman Tuhan yang bercorak ragam sastra. Dalam corak ragam sastra ini kemudian nanti ada beberapa bagian yang diekspresikan dalam corak bentuk tarian, nyanyian, dalam bentuk puisi. Nah, salah satu bagian dalam corak ragam sastra yaitu adalah bahasa kiasan yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia disebut dengan majas. Nah, kali ini kita akan melihat berbagai ragam bahasa kiasan dan juga pengertiannya, dan kemudian terakhir kita akan mempelajari bagaimana mulai mempersiapkan diri dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengeksegese corak ragam sastra bahasa kiasan ini. Dan yang terakhir lagi, yang paling terakhir, kita akan melihat beberapa contoh di mana nanti dari situ kemudian kita akan kembangkan latihan-latihan eksegese dengan prosedur-prosedurnya sekaligus. Bagaimana juga kita menggunakan metode-metode hermeneutik di dalamnya. Nah, dengan semuanya itu diharapkan kita dapat semakin diperlengkapi lagi dalam mata kuliah hermeneutik ini untuk memiliki kemampuan menafsirkan, mengeksegese corak ragam sastra, dan kemudian nanti kita dapat aplikasikan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Baik itu di dalam materi-materi pengajaran ataupun dalam khotbah-khotbah, dan juga mungkin di dalam liturgi, ya, ketika kita berada di dalam satu peribadatan. Dan juga bisa saja kita pakai sebagai bahan kita untuk pastoral counseling. Kita mulai dulu dari pengertian bahasa kiasan ini. Yang dimaksud dengan bahasa kiasan adalah suatu cara komunikasi, baik itu lisan maupun yang tertulis, yang menyampaikan satu berita dengan cara bisa memperbandingkan, bisa mengasosiasikan,
dengan hal yang lain. Jadi bahasa kiasan ini adalah cara berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kita biasanya menyampaikan berita-berita itu pada umumnya dengan corak narasi ataupun deskripsi, memberikan gambaran, penjelasan secara sistematik. Tetapi bahasa kiasan adalah bagaimana kita menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu dengan bahasa yang lebih menarik. Di samping bahasa yang lebih menarik, bahasa kiasan juga membantu kita untuk mengkomunikasikan satu berita menjadi lebih dalam, lebih lengkap lagi dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu panjang, yaitu dengan bahasa kiasan tadi. Itulah bahasa kiasan yang dipakai pada umumnya sebagai bahasa komunikasi untuk memperindah satu berita, memperdalam makna dari satu berita yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, itu berarti bahwa ketika Tuhan Allah menggunakan bahasa kiasan ini untuk disampaikan kepada kita sebagai firman-Nya, maka Allah bertujuan atau memiliki tujuan agar firman-Nya itu dapat diterima sebagai satu perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang indah yang dapat memberikan kesegaran jiwa, tetapi juga memiliki makna yang dalam. Nah, cara menyampaikannya bisa saja dengan memperbandingkan sesuatu, memberikan tekanan, ataupun mengasosiasikan. Ya. Mengasosiasikan itu mencari kesamaan dengan sesuatu yang lain. Dan menghubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan memperhatikan kesamaan-kesamaannya ataupun perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh di dalam Galatia 2 ayat 9, di situ tertulis bahwa Yakobus, Kefas, dan Yohanes itu dipandang sebagai soko guru jemaat. Nah, kalau kita melihat atau menyimak kata soko guru, ini adalah sesuatu yang agak sedikit berbeda. Karena kata ini adalah sebenarnya kalau digunakan di dalam kalimat yang lain, maknanya berbeda. Tetapi ketika dia dipakai di dalam Galatia 2 ayat 9, maka maknanya jadi berbeda lagi. Nah, sebenarnya soko guru ini diambil dari kebudayaan Jawa, di mana kalau kita lihat artinya adalah tiang tengah atau tiang seri yang biasanya digunakan untuk menyanggah rumah. Jadi kalau kita lihat misalnya ada bangunan rumah-rumah Jawa begitu, nanti di bagian tengah rumah Jawa itu ada tiang utama yang besar sekali, dan itulah tiang penyanggah utama dari seluruh bangunan rumah. Jadi kalau seorang mengatakan soko guru, itu berarti dia bicara tentang tiang utama. Nah, tetapi ketika kata soko guru ini diambil untuk satu konteks kalimat di dalam Alkitab, seperti yang terdapat di dalam Galatia 2 ayat 9, maka artinya jadi berbeda. Jadi di sini disebutkan bahwa Yakobus, Kefas itu Petrus ya. Yakobus, Petrus, dan Yohanes ini adalah soko guru dari jemaat. Bukan berarti mereka itu seperti tiang-tiang penyanggah rumah gitu ya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dalam bahasa kiasan ini adalah bagaimana mengasosiasikan soko guru dalam makna definitif, dalam makna kamus, dengan Petrus, Yakobus, Yohanes sebagai bahasa kiasan. Begitu. Jadi itu cara mengasosiasikannya.
Dengan mengasosiasikan ini, kita tahu bahwa yang dimaksudkan Galatia 2 ayat 9 adalah bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini tiga tokoh utama yang ada di dalam gereja sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang terpenting, yang utama. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan bergereja masa kini, yang dimaksudkan soko guru ini mungkin sama dengan pendeta-pendeta senior ya, atau pendeta-pendeta utama. Nah, bahasa kiasan juga itu dipakai sebagai pengganti dari satu bahasa yang tidak memiliki kata-kata untuk diungkapkan. Jadi sebuah bahasa, misalnya bahasa daerah atau bahasa Indonesia, tidak memiliki satu kata atau dua kata yang menjelaskan sesuatu. Nah, dengan bahasa kiasan, maka kekurangan perbendaharaan kata itu dapat ditutup. Ya, dapat ditutup, dan bahasa kiasan kemudian menjadi bahasa penggantinya. Dari bahasa kiasan itu, kita juga akhirnya memiliki perbendaharaan kata-kata yang jauh lebih banyak. Kenapa? Ya karena tadi, yang harusnya tadi tidak ada bahasa atau sebuah kata yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dengan bahasa kiasan, jadi ada. Dan itu berarti bahwa perbendaharaan kata itu semakin lama semakin bertambah. Misalnya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, beberapa kata-kata modern itu sudah masuk di dalam kamus bahasa Indonesia. Misalnya kata norak. Ya, kata norak itu termasuk bahasa kiasan. Sebenarnya di dalam perkembangan perbendaharaan bahasa Indonesia, dulu tidak ada kata norak. Kata norak ini baru saja muncul. Dan kemudian setelah dipakai umum oleh masyarakat akhirnya dapat memahami maksud dari kata norak itu sendiri, dan kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia. Satu lagi contoh, misalnya kalau ada orang yang selalu ingin difoto, itu apa ya bahasanya ya? Narsis. Ya, narsis. Narsis itu tergolong bahasa kiasan. Dulu kata narsis tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi ketika mulai banyak digunakan di kalangan anak muda dan semakin luas dipakai oleh masyarakat Indonesia, maka kemudian kata narsis itu menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang tergolong sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menurut kaidah pentata bahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu kita nggak boleh menggunakan kata narsis itu di dalam tulisan-tulisan ilmiah. Tapi karena dia sudah masuk di dalam kamus bahasa Indonesia, maka kata narsis itu boleh digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Misalnya dalam penulisan skripsi, ya, dalam penulisan artikel-artikel ilmiah, begitu. Karena penulisan karya-karya ilmiah itu wajib menggunakan bahasa baku. Nah, kalau narsis itu belum menjadi bahasa baku, maka dia nggak boleh dimasukkan atau dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Tapi kalau narsis ini kemudian sudah menjadi bahasa baku, boleh dipakai. Nah, itu adalah salah satu tujuan dan manfaat penggunaan bahasa-bahasa kiasan. Dan bahasa kiasan yang seperti ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita manusia. Nah, itu berarti bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita juga harus menyadari bahwa bisa saja bacaan-bacaan Alkitab yang kita baca itu sebagian adalah bahasa kiasan. Karena itu kita perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup baik
untuk menggunakan teknik-teknik hermeneutika, bagaimana caranya menafsirkan bahasa kiasan itu. Nah, berkaitan dengan itu, bahasa kiasan ini itu sangat berhubungan sekali dengan syair. Dan bahasa kiasan adalah alat yang sangat efektif untuk mengekspresikan emosi dari seseorang atau membangkitkan emosi orang lain. Jadi dengan menggunakan bahasa kiasan itu, pemahaman-pemahaman kalimat yang tidak bisa digunakan dengan bahasa yang naratif, tapi bahasa kiasan mampu melakukannya. Misalnya saja, ketika kita ingin mengungkapkan satu perasaan yang sangat sedih. Perasaan yang sangat sedih itu, gimana cara mengungkapkannya dengan bahasa narasi? Bahasa deskriptif. Agak sulit. Tapi kalau kita menggunakan bahasa kiasan, pengungkapan kesedihan yang mendalam itu dengan mudah kita dapat nyatakan dengan satu kalimat, misalnya, hatiku pilu seperti disayat sembilu. Hatiku pilu disayat sembilu. Kalau kita menggunakan bahasa ilmiah, rasa-rasanya kalimat-kalimat yang akan terjadi itu atau kalimat yang akan dibuat itu jadi terasa sangat kaku sekali. Tapi dengan bahasa kiasan, dengan menggunakan kata tadi, kita sudah langsung dapat mengerti perasaan hati seseorang. Bahwa dia ini hatinya sangat sedih sekali, seperti disayat sembilu, itu menggambarkan sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Nah, itulah pengertian dan manfaat serta tujuan dari penggunaan bahasa kiasan. Dan hal yang sama pun diharapkan oleh Tuhan terjadi ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dalam bentuk bahasa kiasan. Nah, cuman kita juga perlu untuk tetap berhati-hati di dalam menggunakan bahasa kiasan. Karena bahasa kiasan ini adalah bahasa sastra yang selalu bersinggungan dengan emosi, maka kadang-kadang kita terbawa oleh emosi kita dan kemudian memberi arti bahasa kiasan itu dengan pemahaman-pemahaman emosional kita. Nah, itu yang harus hati-hati karena emosi antara seorang dengan yang lain itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita bicara soal karakter ya, temperamen. Temperamen orang yang emosi dari seorang yang bertemperamen melankolis itu berbeda sekali dengan emosi dari seorang yang bertemperamen kolerik. Nah, kalau dua orang yaitu melankolis dan kolerik menafsirkan sebuah bahasa kiasan, hasilnya bisa berbeda. Ya karena faktor emosi ini tadi. Itu bahasa kiasan ya. Dan hal yang serupa dan sama juga dapat terjadi pada kasus-kasus penafsiran yang lain. Ya, faktor emosi itu juga bisa mempengaruhi hasil penafsiran. Dengan ayat yang sama tetapi ditafsirkan dengan beberapa orang yang memiliki temperamen yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Kemudian ada satu contoh lagi, misalnya di dalam Markus 14 ayat 22 dan 24. Tuhan Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap, dia melakukan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya dan dia kemudian memecah-mecahkan roti dan mengatakan bahwa roti itu adalah tubuhnya. Lalu dia juga membagi-bagikan anggur dan menyebutkan bahwa anggur itu adalah darahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahasa kiasan. Nah, kalau kita melakukan sebuah penafsiran berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan latar belakang
dari kehidupan pendidikan kita atau kemampuan berpikir kita, itu bisa berbeda nanti hasilnya. Nah, contoh misalnya tadi di Markus 14 ayat 22 sampai 24. Roti yang digambarkan tubuh Kristus dan anggur yang digambarkan darah Kristus. Menurut Gereja Katolik, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu mereka meyakini sebagai suatu yang disebut dengan transubstansiasi. Artinya bahwa ketika seseorang meminum anggur dan memakan roti dalam satu perjamuan kudus, perjamuan malam disebut dengan perjamuan Paskah, itu berarti bahwa sebenarnya mereka sesungguhnya betul-betul memakan tubuh jasmani Yesus dan meminum darah Yesus. Itu adalah konsep transubstansiasi. Nah, jadi ketika roti tadi ada di dalam mulut seorang Katolik, maka secara mujizat, roti yang sudah ada di mulut seseorang Katolik itu menjadi daging Tuhan Yesus. Dan ketika mereka meminum anggur perjamuan, ketika anggur itu berada di dalam mulut seorang Katolik, anggur itu secara mujizat menjadi darah Yesus. Nah, konsep yang seperti ini, hasil eksegese yang seperti ini, kemudian dikenal dengan istilah transubstansiasi. Lalu ada juga kelompok Kristen yang lain, misalnya dari golongan aliran Kristen Lutheran. Mereka melihat melihat perjamuan kudus ini dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 14, itu disebut dengan konsubstansiasi. Jadi yang dimaksudkan dengan konsubstansiasi itu bahwa di dalam roti terdapat daging Tuhan Yesus. Di dalam satu cawan anggur, di dalamnya itu ada darah Kristus. Kalau saya kasih analogi, misalnya kalian pernah makan kue bakpao. Nah, kalau kita lihat kue bakpao itu, di bagian luar itu adalah rotinya, lalu di bagian tengah-tengah kue bakpao itu ada dagingnya. Nah, sama seperti pandangan dari kelompok Lutheran. Jadi kelompok Lutheran itu melihat bahwa roti yang kita makan dalam perjamuan kudus, di tengah-tengah roti itu ada tubuh Tuhan Yesus. Ada daging Tuhan Yesus. Begitu juga di cawan, bahwa di dalam cawan, sebuah cawan anggur perjamuan, di tengah-tengah cawan anggur perjamuan itu ada darah Yesus. Jadi ketika kita makan roti, ada dua elemen yang kita makan. Roti dalam pengertian dalam pengertian definitif, dalam pengertian kamus adalah roti yang terbuat dari tepung, itu kita makan. Lalu elemen yang kedua adalah daging Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus. Begitu juga ketika seorang Lutheran, dia minum cawan anggur dalam perjamuan, maka yang dia minum itu ada dua elemen. Satu elemen darah Yesus, yang kedua adalah elemen anggur. Nah, berbeda lagi dengan kelompok dari Zwingli. Ya, dari kelompok kekristenan Zwingli itu meyakini bahwa perjamuan kudus itu adalah suatu sakramen hanya untuk mengingat karya penebusan dan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus sampai di atas kayu salib. Jadi Zwingli melihatnya adalah berbeda. Ya, bukan transubstansiasi, bukan konsubstansiasi, tetapi hanya substansiasi. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau kita makan roti, ya yang kita makan hanya satu elemen, roti. Tetapi ketika kita makan, itu perbuatan kita itu memiliki makna rohani. Begitu juga pada saat minum anggur. Yang kita minum itu adalah anggur satu elemen saja, yaitu air anggur. Nah, tetapi kegiatan aktivitas meminum anggur
dalam satu upacara perjamuan suci, maka itu akan melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di mana darahnya sampai tertumpah. Dan darah yang tertumpah itu yang kemudian diyakini menebus dosa manusia. Nah, jadi itu adalah contoh yang kedua ya, berkaitan dengan penggunaan bahasa kiasan. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis bahasa kiasan yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat dari jenis-jenisnya, maka kita dapat mengklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu pengelompokan bahasa kiasan yang bersifat perbandingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelompokan bahasa kiasan yang bersifat asosiasi. Lalu kita juga bisa mengelompokkan jenis-jenis bahasa kiasan itu yang bersifat mempribadikan. Dan yang keempat, pengelompokan dalam yang bersifat menekankan sesuatu arti. Dan yang kelima adalah pengelompokan berdasarkan sifatnya, yaitu menghindari kata atau ungkapan yang kurang disenangi atau kurang sopan. Nah, sekarang mari kita lihat dulu ciri-ciri atau jenis-jenis bahasa kiasan yang memperbandingkan. Yang termasuk dalam kelompok bahasa kiasan yang memperbandingkan ini, yang pertama adalah simile. Bahasa kiasan simile. Bahasa kiasan simile adalah bahasa kiasan yang membandingkan dua objek dengan memakai kata-kata seperti atau bagaikan. Jadi kalau kita menemukan di dalam Alkitab ada kata seperti atau bagaikan, nah itu berarti dia adalah bahasa kiasan simile. Misalnya contoh bagaikan bejana, seperti kita temukan dalam satu lagu itu ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Atau ada satu lagi misalnya yang menggunakan kata seperti pelangi sehabis hujan. Nah, itu bahasa kiasan. Atau kita temukan juga dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus, terdapat dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Itu juga banyak menggunakan kata seperti. Nah, jadi dengan kata seperti itu sudah menunjukkan bahwa kata itu adalah, atau kalimat itu adalah bahasa kiasan. Di mana di dalam bahasa kiasan itu nanti kita akan menemukan ada dua objek yang dibandingkan. Nah, kebenaran yang dinyatakan disampaikan itu akan semakin jelas ketika kita membandingkan sesuatu. Dan dengan menyebutkan bahwa benda yang dibandingkan itu serupa atau mirip dengan kebenaran yang lain. Ya, jadi sebuah kebenaran dibandingkan dengan sesuatu dengan menggunakan kata seperti. Hal kerajaan sorga seperti ragi yang mengkamirkan adonan. Nah, itu adalah bahasa kiasan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada waktu kita menafsirkan sebuah bahasa kiasan simile, maka yang harus kita perhatikan adalah bagian mana yang harus diperbandingkan. Itu artinya bahwa tidak seluruhnya bagian-bagian itu harus dibandingkan, tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan kita bandingkan. Misalnya saja di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, di situ ada kata seperti domba yang tidak bergembala. Nah, sekarang kita coba latihan sebentar bagaimana kita menafsirkan bahasa kiasan yang ada di dalam Matius 9 ayat 36 ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuka
Alkitab kita dari Matius 9 ayat yang ke-36. Ya, ini ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ini Matius 9 ayat 36. Nah, ini kita pindahkan ke papan tulis. Nah, ini kalau kita lihat Matiusnya, Matius 9 ayat 36, di sini kita temukan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi di sini ada dua hal yang akan diperbandingkan, yaitu mereka di sini dikasih keterangan adalah mereka yang lelah. Ya, kita kasih dalam tanda kurung lelah gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah domba yang tidak bergembala. Jadi yang kedua yang kita tuliskan di sini adalah domba yang tidak bergembala. Nah, dari dua objek ini kemudian diperbandingkan dengan menggunakan kata seperti. Ini kita tulis di sini seperti. Atau bagaikan. Nah, jadi dua ini kita bandingkan seperti dengan tanda-tanda atau ciri, yaitu menggunakan kata seperti atau bagaikan. Ya, kita kasih garis gini. Nah, itu berarti bahwa kita harus memiliki gambaran tentang dua objek ini. Jadi, objek yang pertama adalah bangsa Israel, rakyat Israel yang pada waktu itu mengikuti Tuhan Yesus. Jadi, kita harus menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan mereka ini. Tentu yang harus kita lakukan adalah pertanyaan siapa mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, kemudian konteksnya itu dalam situasi seperti apa? Nah, dan seterusnya ya, dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, lalu yang kedua, kita melihat domba. Nah, pada waktu kita membahas domba, maka ada hal pertama yang harus kita tanyakan, yaitu ini domba jenis apa? Jenis dombanya ini jenis apa? Kemudian kita juga perlu untuk menanyakan karakteristiknya domba itu seperti apa. Nah, kebanyakan pada waktu kita menjawab dua pertanyaan ini, kita selalu mendapatkan referensi gambaran domba ini yang dimaksudkan adalah seperti domba-domba modern. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan adalah apakah boleh kita menggambarkan domba di dalam Matius 9:36 ini dengan gambaran domba modern? Kalau
yang dimaksudkan jenis dombanya itu adalah sama dengan domba modern, maka kita boleh ya menggunakan identitas domba modern itu untuk domba yang ada di dalam Alkitab. Tapi kalau ternyata bahwa jenis domba yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah domba dalam karakteristik yang berbeda dengan domba modern, maka kita nggak boleh menggunakan penjelasan domba modern untuk domba yang ada di dalam Alkitab. Nggak boleh ya. Kecuali kalau domba yang dimaksudkan sama. Nah, untuk mengetahui sama atau tidak, maka kita harus melakukan penelitian. Ya, dalam penelitian eksegese itu nanti kita temukan bahwa memang betul bahwa dombanya itu sama. Nah, hasil dari penelitian itu kemudian kita nyatakan dalam eksegese kita. Setelah itu, baru kita mencoba untuk melihat bagaimana kalau ada seekor dari domba itu di luar pengawasan gembala. Jadi di sini kita kaitkan dengan gembala. Nah, tentu dalam mengaitkannya dengan gembala ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan. Bagaimanakah keadaan, ini saya tulis keadaan di sini. Yang pertama, domba dengan gembala. Lalu kemudian yang kedua adalah domba tanpa gembala. Lalu kemudian yang harus kita tanyakan selanjutnya, domba dalam keadaan dia ada gembala atau tidak ada gembala ini, sekarang kita kaitkan dengan tempat. Ya. Tempatnya di mana? Di dalam kandang domba, ataukah saat di ladang? Semua ini kita harus dapatkan informasinya, dan nanti dari sini kemudian kita mendapatkan keterangan-keterangan. Kesimpulannya ya, sebagai satu kesimpulan. Nah, dari sini baru kita bandingkan dengan objek yang pertama tadi, yaitu bangsa Israel yang disebut sebagai mereka ini. Jadi di sini kita langsung mencari perbandingannya, diperbandingkan. Nah, pada waktu kita memperbandingkan ini, kita harus melihat dua aspek ya, yaitu kesamaannya, kesamaan-kesamaan, dan yang kedua, perbedaan-perbedaan. Nah, yang kita tanyakan adalah, ketika penulis kitab ini, yaitu Matius, menuliskan ayat ini, dia sebenarnya berbicara tentang kesamaannya atau perbedaannya atau kedua-duanya. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita. Hasil dari perbandingan ini, ya, hasil dari perbandingan baru kita menuju kepada statement teologi.
Jadi inilah kira-kira tahapan-tahapan untuk bisa menemukan maksud dari bahasa kiasan simile. Nah, tentu bukan sampai di sini saja ya. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini baru berbicara tentang bahasa kiasannya saja. Kita juga harus melakukan studi eksegese yang lain. Misalnya studi latar belakang, itu perlu. Kemudian ada yang harus kita lakukan lagi adalah studi konteks, perbandingan terjemahan, kemudian studi kata, studi sintaksis, dan lain-lain. Dari semua ini, baru nanti kita hubungkan dengan hasil analisa sastra, yaitu bahasa kiasan simile. Nah, dengan langkah-langkah eksegese dengan menggunakan metode hermeneutik seperti ini, kita kemudian dapat menganalisa dan menafsirkan bahasa kiasan simile ini yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kita jeda sebentar, kita ambil waktu untuk istirahat.